Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini yaitu yang dimana pada malam hari ini kita sharing, kita belajar bersama-sama tentang masuk angin. Masuk angin yang kita ketahui mungkin sebagian sudah banyak yang tahu ya masuk angin. Atau hanya kita baru tahu masuk angin ya mungkin masuk angin biasa saja kan begitu ya. Yes masuk angin. Tapi sebenarnya di dalam masuk angin itu ya sangat banyak ya. Contohnya seperti ini masuk angin dingin, masuk angin panas, masuk angin lembab ya, masuk angin dalam kan begitu. Dan ada juga masuk angin sampai menyebabkan kematian. Ada tiga. Betul nggak teman-teman? Ada. Masuk angin sampai menyebabkan kematian ada tidak, teman-teman? Ada Ustadz? Ada ya. Ada. Jadi bukannya ada lagi, banyak ya. Masuk angin tuh tanpa sebab terus menyebabkan kematian banyak, teman-teman. Ya, kalau dilihat dari luar, orang bilang itu tidak ada gejala, tidak ada ini, tidak ada itu, lain sebagainya. Sebenarnya, teman-teman, perlu kita ketahui, suatu hal penyakit itu tetap ada gejalanya, teman-teman. Cuman terkadang kita ini tidak kita rasakan. Misalnya nih, ulu hati kita senep. Ah, ini mah udah biasa, kecapean dan sebagainya. Padahal itu udah alarm gitu loh, udah tanda alarm. Ulu hati senep itu dalam arti udah angin, ya kan? Udah alarm gitu. Tapi kita kadang-kadang tidak acuh gitu. Ah, biasa nanti juga sembuh gitu ya. Jangankan masuk angin yang yang kita lihat. Non medis pun ada gejalanya, teman-teman. Non medis itu ataupun serangan gitu ya. Baik serangan ataupun non serangan ya. Itu ada gejalanya, teman-teman. Kalau kita peka ya, itu ada gejalanya. Karena apa? Semua itu ada alarmnya, baik medis ataupun non medis. Karena non medis itu tidak langsung menyerang, dia berhenti dulu di depan pintu, dia berhenti sebelum dia masuk, dia berhenti. Ya, seperti ya layaknya seperti orang mau bertamu, cuman non medis itu bertamunya tanpa salam ya, gitu. Bedanya cuma hanya itu. Jadi semuanya ada gejalanya, teman-teman ya. Contoh kalau non medis ya gejalanya ya kita banyak gelisah, banyak tidak tenang, pikiran kosong, lain sebagainya. Nah, gitu. Maka ada orang yang mengatakan, wah ini mah tanpa gejala langsung mati begini mustahil, teman-teman. Tanpa gejala itu mustahil ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin ada sebagian yang belum kenal saya ya. Nah, perkenalkan saya Adi Al-Bulagori, selaku founder dari LKP Sila, Sinergi Ilahiyah Indonesia, berkedudukan di Tirtomoyo, Wonogiri, Jawa Tengah. LKP Sila belum lama berdiri, teman-teman ya. Baru bulan puasa kemarin ya. Ya karena dulu cuma saya membawa atas nama PT ya. Berbicara tentang pengobatan, teman-teman. Sama halnya tadi yang dikatakan oleh Ibu Yesi. Walaupun ibu bapak saya bukan pengobat ya. Kalau bapak saya seorang elektronik ya. Tetapi saudara-saudara ibu saya, saudara-saudara bapak saya itu adalah pengobat, teman-teman ya. Ada adik ibu saya itu bahkan dari dia bisa apa namanya sunat itu bisa. Nah sayangnya saya belum belajar sunat itu, teman-teman. Itu saya kepengen belajar itu ya kalau pulang ke sana. Ya asli saya itu adalah dari Pandeglang, Banten, teman-teman ya. Dan saya berdomisili di Jawa, Wonogiri, Jawa Tengah, itu yaitu bersama istri gitu. Kita kembali ke tentang pengobatan. Nah, pengobatan memang saya suka, teman-teman. Bukan hanya belajar tentang pengobatan aja dari semenjak saya ngaji,
ya. Kitab-kitab Jawa, kitab-kitab Primbon, kitab lain sebagainya, saya pelajari. Di tahun 99 saya ke Jakarta dibawa kakak saya ikut dagang. Nah, di sambil dagang itu teman-teman, saya terus mencari ilmu, ya. Di tahun 2000 itu saya ngikut seminar sini sana ya, karena seminar dulu itu tidak ada sertifikat teman-teman ya. Jadi dulu itu kalau seminar tidak ada sertifikat teman-teman, berbeda dengan sekarang. Walaupun sekarang ikut perorangan, walaupun orang itu misalnya bukan lembaga, mereka berani membuatkan sertifikat. Tapi dulu tidak teman-teman, dulu tidak ya. Dulu cuma hanya mengundang suatu orang terkenal di suatu gedung gitu ya, kita seminar itu. Gitu. Dari situ saya ikut seminar dan seminar terus teman-teman. Di 2007 kali ya, kalau nggak salah gitu. Itu saya sudah sosialisasi di Jakarta menggunakan alat. Gitu. Akhirnya karena tuntutan masyarakat, setelah saya di Jawa ya, menetap di Jawa dari 2012 itu, menetap di Jawa. Nah, itu saya dituntut banyak tuntutan dari masyarakat. Saya masih tetap dagang, teman-teman. Masih tetap dagang dulu itu. Karena banyak tuntutan diminta oleh masyarakat itu ya akhirnya saya terjun ke dunia praktisi, teman-teman. Gitu ya, terjun ke dunia praktisi gitu. Kalau untuk belajar ya insya Allah dari berbagai macam buku, macam apa, ya saya pelajari semuanya teman-teman ya. Dari berbagai macam guru dan sebagainya saya pelajari. Di tahun 2015 ke sini saja ya kan, lembaga booming ya. Terapi tradisional sangat booming sekarang. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Tentang masuk angin ya. Adalah definisi masuk angin ya. Masuk angin adalah istilah populer dalam masyarakat Indonesia yang menggambarkan kondisi ketidakseimbangan tubuh akibat pengaruh angin, suhu dingin dan kelembaban yang menyerang sistem tubuh. Khususnya sistem pernapasan, pencernaan dan sirkulasi walaupun bukan istilah medis formal ya. Masuk angin telah dikenal luas dan memiliki peran penting dalam budaya kesehatan tradisional. Secara tradisional, masuk angin disertakan sebagai kondisi tubuh yang dimasuki oleh unsur luar seperti angin dingin, angin panas, atau kelembaban yang menyebabkan gejala seperti meriang, pegal-pegal, perut kembung, sakit kepala hingga mual dan diare. Ciri-ciri umum masuk angin meliputi merasa tidak enak badan, kedinginan, atau menggigil, tubuh lemah dan pegal, perut kembung atau mual, sakit kepala ringan, nafsu makan berkurang, kadang disertai demam ringan. Pandangan medis versus tradisional holistik. Pandangan medis modern, dalam dunia medis, istilah masuk angin tidak diakui sebagai diagnosis resmi. Gejala-gejala yang disebut sebagai masuk angin sering dikaitkan dengan infeksi virus ataupun influenza ya. Flu ibaratnya kan gitu terkenalnya. Dispepsia ya, gangguan lambung, infeksi saluran, pernapasan atas, ketegangan otot, atau kelelahan, masalah pencernaan karena makanan atau stres. Medis melihat bahwa gejala tersebut berasal dari perubahan sistem imun, pola tidur, konsumsi makanan, atau paparan kuman, bukan karena angin yang masuk ke dalam tubuh secara harfiah. Pandangan tradisional holistik, dalam terapi tradisional holistik, masuk angin dianggap sebagai akibat dari gangguan keseimbangan unsur-unsur alam. Angin dingin, panas lembab, yang menyerang tubuh, yang sedang, lemah, atau terbuka. Filosofi ini mendekati pemikiran energi vital yang disebut dengan Qi, ya, yang terganggu karena unsur luar. Praktisi tradisional menggunakan pendekatan observasi tubuh secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan nadi, lidah, warna kulit, hingga keluhan emosi. Pendekatan ini memandang tubuh sebagai satu kesatuan yang saling terhubung antara fisik, energi, dan alam sekitar. Prinsip dasar pengobatan tradisional mengeluarkan angin jahat ya ataupun angin patogen, menghangatkan tubuh,
dan memperlancar aliran energi, memulihkan keseimbangan antara yin dan yang, memperkuat energi pertahanan tubuh Qi pelindung. Catatan, perbedaan pandangan ini tidak dipertentangkan, namun justru bisa saling melengkapi. Pengobatan tradisional dapat menjadi solusi alternatif atau pelengkap dalam kasus ringan, terutama yang tidak memerlukan intervensi medis mendesak. Ini adalah klasifikasi tipe masuk angin. Dalam pendekatan tradisional holistik, masuk angin tidak dianggap sebagai satu kondisi tunggal, melainkan klasifikasikan ke dalam beberapa tipe berdasarkan sifat gejala dan penyebabnya. Klasifikasi ini penting untuk menentukan terapi yang tepat sesuai dengan kondisi individu ya, atau kondisi seseorang. Masuk angin dingin, ciri-ciri umum menggigil tanpa berkeringat, tubuh pegal, leher kaku, hidung tersumbat, bersin-bersin, suhu badan naik sedikit atau normal, tenggorokan gatal ringan, nadi tegang dan lambat. Penyebabnya paparan angin dan udara dingin secara langsung, terutama saat tubuh sedang telat atau sistem pertahanan lemah. Contoh kasus orang yang kehujanan, lalu malamnya demam dan menggigil ya. Masuk angin lembab, ciri-ciri umum perut kembung terus-menerus, mual dan sering sendawa. Mudah masuk angin meskipun tanpa paparan langsung, badan lemas, wajah pucat, sering merasa dingin di tangan dan kaki, denyut nadi lemah, penyebab kondisi lambung dan pencernaan yang lemah, sering mengkonsumsi makanan atau minuman dingin, atau kebiasaan tidur larut dan stres berat ya. Contoh kasus, orang yang terlalu sering minum es dan makanan mentah, lalu sering sakit perut dan masuk angin. Masuk angin panas, ciri-ciri umum demam tinggi dengan sedikit menggigil, berkeringat, sakit tenggorokan, batuk kering, hidung tersumbat atau berair, haus dan bibir kering, lidah merah dengan selaput tipis, nadi cepat. Penyebabnya, angin panas menyerang tubuh, biasanya pada musim kemarau atau saat tubuh terpapar panas berlebih. Contoh kasus setelah bepergian di tengah cuaca panas ekstrim, tubuh terasa panas dan tenggorokan sakit. Nah, kategori masuk angin panas ini teman-teman, nah saat ini teman-teman pancaroba ya, nih ini banyak yang terjadi. Bukan tenggorokan aja, bahkan linu, apalagi yang usianya sudah lanjut ya, merasakan ke apa namanya, ke persendian-persendian itu linu teman-teman, ya kan? Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Banyak sekali. Ini di musim pancaroba ini yang seperti ini banyak sekarang teman-teman ya. Masuk angin karena kekurangan energi ya, ataupun defisiensi Qi. Ciri-ciri umum mudah sekali tertular, masuk angin, tubuh lemah, wajah pucat, sulit berkeringat meski demam, napas pendek dan lelah ringan. Rasa dingin tapi berkeringat dingin, nadi lemah dan dalam. Penyebab kondisi tubuh yang kekurangan energi vital atau disebut Qi. Bisa disebabkan oleh usia lanjut, kurang gizi, sakit berkepanjangan, atau kelelahan fisik dan emosional. Ya, contoh kasus lansia yang cepat masuk angin, meskipun berada di dalam rumah dan tidak terkena angin secara langsung. Jadi walaupun tidak kena angin secara langsung, mudah masuk angin kalau sudah lemah ininya ya. Masuk angin dalam, ciri-ciri umum perut kembung, terus-menerus, mual, dan sering sendawa. Mudah masuk angin meskipun tanpa paparan langsung. Badan lemas, wajah pucat, sering merasa dingin di tangan dan kaki, denyut nadi lemah. Ya. Nah, kondisi lambung dan pencernaan yang lemah, sering mengkonsumsi makanan atau minuman dingin, atau kebiasaan tidur larut dan stres berat. Nah, ini teman-teman. Ini contohnya kasusnya kayak seperti Isra yang masuk angin dalam ini. Ya. Jadi memang ya kondisi fisik yang lemah. Beliau itu kondisi fisik yang lemah. Jadi kalau dia telat makan misalnya itu agak nggak buru-buru cepet dikasih makan, pasti nanti siangnya ataupun sorenya itu udah pasti teman-teman ya. Pucat, lemes gitu. Orang sering sendawa dan lain sebagainya ya. Catatan penting, tipe-tipe masuk angin memiliki pendekatan terapi yang berbeda. Misalnya kerokan, cocok untuk tipe dingin, tapi tidak disarankan untuk tipe panas. Pengenalan tipe ini penting untuk mencegah kesalahan penanganan. Metode diagnostik tradisional untuk masuk angin
Dalam pendekatan tradisional holistik, diagnosa bukan hanya berdasarkan keluhan pasien secara verbal, tetapi juga melalui pengamatan menyeluruh terhadap tanda fisik, perilaku, dan kondisi energi tubuh. Tujuannya adalah memahami akar penyebab, bukan hanya mengatasi gejalanya. 4 pilar diagnostik ya, tradisional, observasi, pengamatan visual. Pengamatan ya dilakukan pada wajah ya, pucat, dingin, merah, panas ya, kusam, lembab ya kan. Lidah bentuk warna dan lapisan lidah penting untuk mendiagnosa gerakan tubuh, lesu, gelisah, gemeter, kulit warna, keringat, atau bercak tertentu. Maka dari itu teman-teman, kita memahami diagnosa itu penting teman-teman. Makanya sering saya mengatakan ketika kita paham di situ, maka kita akan tahu kita harus mulai dari mana, kita akhir dari mana, dan hasilnya bagaimana. Kita tahu teman-teman. Ya, kalau seorang praktisi profesional itu akan tahu hasil daripada pekerjaan kita nantinya. Ya nggak beda jauhnya saat kita kerja kita dengan seorang bos mempekerjakan anak buah, dia tahu, oh startnya begini, akhirnya begini, ya finishnya begini, hasilnya begini. Kita juga sama teman-teman, ya. Apabila teman-teman itu, wah yang penting dikerjakan, masalah sembuh urusannya Gusti Allah. Betul teman-teman. Salah satunya adalah kesembuhan itu urusannya Gusti Allah. Akan tetapi kita kita usahakan semaksimal mungkin, kita startnya di mana, finishnya di mana, hasilnya sudah pasti kita ketahui teman-teman. Entah berapa persennya sudah pasti kita ketahui gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tanya jawab ya, tanya secara spesifik kapan gejala muncul, apa yang memperparah dan meredakan, apakah menggigil, berkeringat, mual, atau kembung, bagaimana kondisi buang air besar dan kecil. Contoh pertanyaan, apakah Anda merasa dingin tetapi tidak berkeringat? Nah, ya ini contoh. Nah, ini ada tipe masuk angin dingin. Apakah tenggorokan sakit dan badan panas? Tipe masuk angin panas. Makanya kalau tipe masuk angin panas itu kalau tenggorokan ya sariawan ataupun apa ya, kan sering kalau di warung kan adem sari dan lain sebagainya gitu ya. Perabaan tubuh dan pemeriksaan nadi ya. Pemeriksaan nadi cepat, tandanya panas. Nadi lambat, tandanya itu yang dingin. Nadi licin, itu lembab. Nadi lemah, kekurangan energi ataupun ki. Perabaan suhu kulit, dingin, ya, hangat atau panas ya. Raba area perut dan punggung, ya. Nyeri, tekan, tanda ada stagnasi angin ya, ada stagnan ya di situ. Ada kemacetan di dalam tubuhnya. Ya ini adalah gejala ataupun contoh hasil diagnosa sederhana ya. Meriang, tidak berkeringat, nadi lambat gejalanya. Pemeriksaannya, lidah pucat, wajah putih. Kesimpulan, masuk angin dingin. Demam tenggorokan, nyeri, nadi cepat. Pemeriksaannya, lidah merah, lendir kental. Kesimpulan, masuk angin panas. Gejala, badan berat, sendi pegal, lidah tebal, pemeriksaan, nadi licin. Kesimpulan, masuk angin lembab. Gejala, perut kembung terus-menerus, pemeriksaannya, nadi dalam dan lemah. Kesimpulan, masuk angin dalam. Gejala, cepat masuk angin, lemas, tidak kuat aktivitas. Pemeriksaannya, nadi lemah, sulit berkeringat, masuk angin defisiensi. Ki ya, kekurangan ya. Tujuan diagnostik tradisional mengetahui jenis masuk angin, menentukan terapi yang tepat, mencegah kesalahan penanganan, menilai kebutuhan perawatan tambahan atau rujukan ya. Jadi kita tahu teman-teman kapan harus dirujuk ataupun tidak kan gitu. Jadi ada suatu kejadian sering ya saya menemukan termasuk tetangga-tetangga di mana waktu itu ya biasa kalau di kampung itu kan kalau ada orang yang masuk angin mendadak ataupun enggak sadar lain sebagainya ya itu kan di apa ya digerumutin ya. Ada yang ngerokin kakinya, ada yang nyiramin minyak begini dan begitu ya. Nah, ketika saya yang langsung pertama nanganin ya orang-orang yang ngerubung itu justru saya cegah teman-teman. Suruh sama saya menjauh.
Jadi hanya di situ 2 ataupun 3 orang. Jadi suruh saya sama saya itu suruh ini ya. Sama saya itu adalah suruh mereka ini berpencar. Pokoknya intinya menjauh sekitar 2 ataupun kasih ruang gitu ya, kasih ruang gitu, jangan dirubung ya. Nah terus keluarganya kan kalau di kampung kan nangis ya kalau gitu. Nah keluarganya suruh saya amankan. Jadi yang lain-lain saudaranya itu suruh mengamankan agak menjauh dari sini. Karena beliau secara batin itu sadar ya, nanti tambah stres pikirannya. Tugasnya kita pertama adalah ketika dia masih sadar ya, masih sadar dalam kita omongi pelan-pelan, tarik napas dari hidung buang mulut, tarik napas dari hidung buang mulut. Kalau dia muslim ya suruh zikrullah, sholawat dan sebagainya terus. Nanti dia akan secara pelan-pelan dia akan mengikuti instruksi teman-teman, akan mengikuti instruksi. Nah, terus kita fokus ke bagian belikat kiri kanan antara jantung dan tensi. Kita fokus di situ, teman-teman, sama dada, ya. Kita fokus, terus kita fokus, ya. Dari atas kita pokoknya kita urai di situ ya. Terus, teman-teman ya, terus. Nah, terus kita itu lagi suruh tarik nafas dari hidung, tarik nafas dari hidung, terus ketika dia bisa mengendalikan dirinya sadar, cepat-cepat berikan minum air hangat, teman-teman, ya. Cepat-cepat berikan minum air hangat sampai dia seruput gitu ya. Terus kita perbaiki dan terus kita perbaiki. Setelah dia benar-benar kondisi sadar ya lain sebagainya, kita kendalikan dulu tubuhnya, pemikirannya lewat tadi itu tarik nafas biar dia tersadar ya. Bahkan dia sampai ngobrol. Setelah itu baru dibawa ke klinik ataupun ke dokter ya untuk lebih penanganan lebih intens lagi ya gitu teman-teman ya. Jadi begitu. Nah, ini adalah metode terapi tradisional untuk masuk angin ya, kerokan guasa ya, fungsi mengeluarkan angin dari permukaan tubuh, melancarkan darah dan menghangatkan tubuh dan meredakan pegal ya. Teknik gunakan minyak, jahitan, ini sudah tahu ya teman-teman ya. Bekam angin ataupun ya suving itu ya bekam apa namanya kering lah istilahnya ya. Menarik angin patogen dari dalam tubuh, merangsang titik-titik energi meridian, meningkatkan daya tahan tubuh ya. Titik rekomendasi untuk masuk angin ya BL13, GV14, LIS4, GB20 ya. Itu lakukan 5 sampai 10 menit ya, tidak lebih dari 15 menit per titik ya. Nah, ini waktu kemarin anak saya yang saya katakan itu masuk angin, tiba-tiba pagi mau berangkat habis mandi, dia lagi ganti baju, anak saya yang baru masuk kelas 1 SD ya. Nah, ibunya itu sudah bilang, "Adek, kamu kenapa?" Dia langsung murung kan gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa kan gitu. Enggak, kenapa? Benar enggak apa-apa. Begitu dia keluar ya, begitu dia keluar mau keluar pintu dia muntah, teman-teman. Ya. Itu masuk angin. Langsung saya istirahatkan dan saya kondisikan. Cuman istri saya pakai bawang di bagian belikat antara jantung dan itu. Jadi bawang merah itu kan menghangatkan ya, gitu. Nah, habis dia tenang dan sebagainya ya baru saya pijet-pijetin. Nah, malamnya saya terapi pijet sisir sama bekam kering, teman-teman ya, sama bekam kering gitu. Tapi tidak lama namanya anak-anak kan. Tapi siangnya itu waktu pas habis ditangani istri saya itu, saya berikan air hangat dengan madu. Nah, alhamdulillah setelah dia istirahat sebentar, terus dia makan dengan lahap dan sebagainya, ya alhamdulillah tidak sampai kita bawa ke mana-mana gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah pijat tradisional akupressure. Nah, ya contohnya yang terjadi di anak saya itu ya, saya akupressure ya pelan-pelan kan begitu teman-teman ya. Terapi herbal tradisional ya untuk masuk angin dingin, rebusan jahe merah, serai, kayu manis, madu ya. Khasiat menghangatkan tubuh. Nah, ini adalah ya tentunya jahe itu adalah yang termudah itu adalah ya hanya jahe ibaratnya jahe sama kalau nggak ada ya jahe dengan madu gitu ya. Gitu. Ya kalau tidak siap ya air hangat dengan madu gitu teman-teman ya. Karena madu saya siap teman-teman. Di sini kan masih banyak madu-madu alas, madu apa namanya? Madu hutan ya, yang hasil daripada petani gitu. Cuman harganya ya cukup lumayan ya harganya walaupun di kampung.
Untuk masuk angin panas, rebusan daun sambiloto, daun mint ya, madu. Nah, khasiat menurunkan panas, redakan tenggorokan dan sakit kepala. Untuk masuk angin lembab, rebusan temulawak plus cengkeh plus lengkuas. Khasiat mengeringkan, lembab, memperbaiki nafsu makan ya. Untuk masuk angin dalam, defisiensi ya, rebusan akar ginseng plus jahe plus kurma merah ya plus madu. Nah, kalau yang ini teman-teman, sepengalaman saya nih, dia kekurangan, defisiensi kekurangan energi itu cukup madu sama kurma sama susu murni teman-teman. Itu cukup teman-teman itu ya. Karena ini banyak yang saya alami hasilnya dahsyat teman-teman. Saya pribadi itu sering menggunakan itu teman-teman. Ketika kita nggak enak badan, lemah dan sebagainya, saya cukup dengan madu kurma sama susu murni. Contohnya anak saya waktu kena DBD. DBD itu kan imunnya terserang ya. Mau bawa pulang dari rumah sakit, dia ngedrop lagi, bawa pulang ngedrop lagi. Nah, setelah saya berikan susu madu dan madu kurma ya gitu. Itu langsung teman-teman, trombositnya naik stabil dan bisa boleh pulang gitu. Nah, sampai rumah itu ya sudah tidak balik lagi, sudah tidak kami check up lagi gitu ya. Karena saya yakin sudah nggak ada ini gitu, nggak ada masalah. Saya rutinkan saja, saya terapi di rumah, terus saya rutinkan yaitu madu susu gitu ya. Madu apa namanya? Kurma susu gitu, teman-teman. Tapi susu murni, teman-teman ya. Bukan susu kaleng ya, bukan susu kaleng ya, teman-teman, bukan ya. Catatan penting, selalu sesuaikan terapi dengan jenis masuk angin ya. Jadi kombinasi misalnya kerokan ataupun herbal dan lain sebagainya teman-teman. Ya kalau ada orang masuk angin mendadak itu akan sulit ya teman-teman. Terkecuali kita herbalis ya yang sudah siap. Mungkin kita toko yang sudah siap. Ya. Secara simpelnya bagaimana teman-teman? Ya itu tadi seperti yang saya lakukan. Saya rata-rata seperti itu teman-teman. Ya madu ya air hangat gitu ya diseruput kan gitu. Yang terpenting itu teman-teman. Yang terpenting kita itu mengkondisikan energinya, mengamankan energinya teman-teman. Karena orang masuk angin itu energinya lemah, ya, lemah dia. Yang terutama itu teman-teman. Apabila kita mampu mengkondisikan energi orang itu, dia bisa mengkondisikan dirinya, ya insya Allah bisa sembuh gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah resep herbal untuk masuk angin dingin ya. Gejala menggigil, tidak berkeringat, tubuh dingin, pegal, hidung tersumbat ya. Rebusan hangat tradisional, bahan jahe merah, hampir sama teman-teman. Ini hampir sama semuanya ya. Cengkeh, kayu manis, dan sebagainya. Nah, akan tetapi teman-teman catatan, karena herbal itu memiliki sifat, ini adalah sifatnya sifat panas, dia di samping dia masuk masuk angin dingin, tetapi kalau dia misalnya punya hipertensi lain sebagainya. Nah, ini kurang cocok kalau ini semua yang di ini ya teman-teman ya. Ya kita pikirkan juga. Makanya lebih amannya ya air hangat nah sama madu ataupun kalau ada langsung kurma gitu teman-teman ya. Itu. Herbal masuk angin panas ya, gejala demam, tenggorokan sakit, batuk kering, napas ya, panas bibir kering, rebusan pendingin tradisional, bahan sambiloto 5 lembar, daun mint 7 lembar, daun bidara atau kumis kucing jika tersedia ya, madu 1 sendok makan, air 600 ml. Ya. Cara membuat, rebus semua bahan, kecuali madu hingga tersisa 300 ml. Minum dalam keadaan hangat, fungsi menurunkan panas, menyejukkan tenggorokan, menenangkan batuk antivirus alami. Teman-teman, kalau di kampung, teman-teman tahu nggak obat batuk yang alami, yang bandel? Tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Silakan. Obat batuk yang manjur, yang alami. Ada yang tahu Kencur teman-teman? bawang merah. Kencung sama bawang merah. Ini bisa juga Ustadz daun sirih merah itu yang Ya, dikunyah ditelan sirih. airnya. Ya, sirih merah dikunyah telan airnya. Kencur Iya, tapi sama pahitnya itu. luar biasa. Ya, itu jangka berapa hari? Kalau saya sih kalau pasiennya batuk udah yang apa ya, udah durasinya cepat itu biasanya saya bilang rebus saja 1 lembar itu diminum selama 3 hari tapi dicampur madu sedikit saya bilang gitu karena Mm-mm. di sini kan sirih merah ini selain dia pahit untuk menetralkan racun di tubuh atau virus di tubuh, madu juga menaikkan Mm-mm. sirkulasi darah dan menenangkan apa namanya
menenangkan ini loh, panas di dalam badan. Nah, itu biasanya gitu. Tapi kalau dia batuknya ringan, saya suruh dia kasih madu sama jeruk nipis. Itu aja sih biasanya. Monggo dikoreksi. Ya, ya bagus, semuanya bagus teman-teman. Semuanya bagus. Tapi tahukah teman-teman yang ampuh deres pohon laos? Ada yang tahu? Pernah? Pernah Ustadz daunnya dipatah batangnya, terus dibiarkan ditampung airnya pagi baru diambil. Mm-mm. Itu. Tapi kadang-kadang kan orang nggak ada yang nanam daun itu, Ustadz. Di Jadi rumah makanya lebih saya ke banyak. sirih. Iya. Di rumah saya banyak. Iya. Enggak, saya tidak berbicara orang mau nanam mau tidak, cuman saya berbicara bahwa yang lebih ampuh itu gitu loh. Bukan masalah berbicara orang mau Kenapa? nanam mau enggak ya gitu. Cuman yang lebih ampuh itu caranya begitu maksud saya. Gitu ya. Begitu. Kalau tidak ada yang nanam ya kita dengan cara yang lain. Kan begitu. Oke. Ya itu ya teman-teman ya. Kalau ada di sekitar kampung kita ataupun di mana ya, gitu kadang-kadang ada ya laos itu. Begitu. Jadi dideres ya pucuknya itu ditebang, kasih plastik, didoyongkan, nanti pagi-pagi kita ambil. Itu kita minum Pernah ya. pernah gitu Itu insya Allah pernah teman-teman. Hmm? Kenapa? pernah pernah buat macam itu. Terus? Tapi masih bandel, akhirnya saya parutkan bawang merah sama kencur. Ya namanya kan Bawang merah sama jodoh. kencur. Iya, kasih Iya. garam dikit. Namanya obat kan berjodoh-jodoh. Semua atas izin Allah. Iya, betul. Nah, bawang merah dengan kencur itu bisa ya, sangat. Itu biasanya untuk anak-anak Dimakan kecil itu. untuk dahak. Iya, kalau lagi batuk gitu ya, nemen ya gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya, itu yang kita lanjut. Nah, ini untuk masuk angin lembab ya. Jadi sama saja sih hampir temulawak, lengkuas, daun salam, cengkeh ya. Ada rasa sifat panasnya teman-teman. Ini jahe merah juga. Hampir sama teman-teman ya. Kalau masalah itunya hampir sama ya. Ya. Nah, ini juga ada jahenya. Sama saja ya. 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 Nah, ini yang paling terpenting itu adalah ramuan sebaiknya diminum dalam kondisi hangat ya, tidak dingin. Itu yang artinya ya. Kalau ibu hamil, anak-anak ya itu hati-hati teman-teman ya. Nah, ini adalah kontraindikasi ya. Kerokan ya, ini demam tinggi dan panas dalam, kerokan bisa memicu peradangan lebih lanjut. Nah, ini dilarang teman-teman ya. Kulit luka dan lain sebagainya, anemia, dia memiliki kekurangan darah lain sebagainya. Hati-hati dengan kerokan teman-teman ya. Jadi tidak semuanya kerokan itu aman ya teman-teman ya. Bekam. Orang dengan tekanan darah sangat rendah, ya kita sudah tahu kalau orang para pembekam ya. Pasien dalam keadaan lemah atau sedang muntah hebat ya. Nah, ini hati-hati juga ya, bekam teman-teman ya. Herbal tertentu, sambiloto berlebih ya, ataupun menyebabkan iritasi lambung. Oh iya teman-teman, herbal tertentu. Jadi ada suatu cerita klien saya. Dia itu manggil saya. Saya tanya kenapa? Wah, aku ya keracunan kok. Ngono ya, sambil ya apa ya misu ya apa? Ngomong-ngomong apa misu ki nek carane iki apa? Nek carane Misu, Indonesia nek Bu Miftah. Misu ki apa? misuin itu. Misu-misu. Umpat. Enggak, misu-misu ki lho. Hah? Nggak tahu kata Umpat misu tuh. apa misui. Apa Kalau ya? misu itu Misu, kan ngomel-ngomel, ngomel-ngomel. Umpat. Ngomel-ngomel, Jadi saya keluar kata-kata kotor kata-kata. lah. Heeh. Iya, kayak misu. kata-kata kotor gitu. Wah, ini gini kerajaan. Lah, saya bilang di mana dapatnya? Ini di radio nih katanya. Salah ya. Waktu ya saya goblok-goblokan. Salah nuruti radio saya bilang. Hah? Jadi dia ngikuti siaran radio gitu loh. Bahwa obat ini ya kan. Ambillah dia keracunan. Bingung dia manggil saya. Ada-ada aja kata saya. Aduh, ya. Makanya hati-hati teman-teman kalau di googling ataupun apa tanpa ada kita apa namanya? Tanpa ada yang eh, mentor gitu ya. Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati teman-teman di YouTube dan sebagainya. Contoh nih, ada klien lagi.
Di YouTube itu ada, saya juga tidak tahu ya. Sampai sekarang saya belum mencari karena saya untuk mencari di mana di googling ataupun di YouTube di apa gitu, saya tidak sempat teman-teman ya. Jadi ada lagi klien saya cerita gini, apa namanya soda, ya kan? Dia minum soda katanya, soda apa namanya? Soda ini loh, untuk kue itu, tahu kan? Soda. Kan di YouTube ya di YouTube menurut beliau itu Soda ada sama katanya untuk garam. ya kurang tahu saya itu ya. Menurut beliau itu adalah memperlancar darah, untuk kolesterol dan sebagainya, membersihkan ya lemak-lemak begitu ya. Mari ngono usut Nah, akhirnya saya edukasi di situ, Pak. Soda kue. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk kue saya bilang kan, soda lah. Kalau untuk kue, dia membuat kembang. Kalau kebanyakan dia keras, saya bilang. Ini kita gambarannya ke bikin kue aja, ke tepung aja, Pak, gambarannya. Saya tidak usah menggambarkan tubuh kita. Saya menggambarkan ke situ aja. Bagaimana terjadinya ketika terjadi kontraindikasi, saya bilang. Sampean punya hipertensi. Ketika sampean melebar, penanya sampean lalu keras, apa yang terjadi, saya bilang. Oh, nggak baik ya? Ya terserah baik ataupun tidak, tapi tidak menyuruh. Yang penting saya beredukasi. Tapi itu janganlah, Pak, saya bilang. Ya, alhasil beliau itu tidak pernah turun tensinya. Akhirnya saya sarankan saya ganti herbalnya, itu akhirnya turun teman-teman. Di 154, itu dia 200 lebih. Turun di tensi 154 gitu loh. Nah itu teman-temannya. Sekarang banyak yang orang pintar-pintar teman-temannya. Tapi pada keblinger. Ya mengandalkannya di googling, YouTube ya gitu loh. Kayak tadi di mana itu di grup. Akhirnya ujung-ujungnya keluar beliau itu. Nggak tahu kenapa saya juga. Apa tersinggung apa gimana ya. Saya juga kurang paham itu. Ya ada juga salah satu anggota. Ataupun ya yang saya tadi itu beredukasi itu sebenarnya anggota saya teman-teman. Jadi dia bertanya kepada saya. Ya, setelah dia bertanya, tapi dia googling gitu loh. Nah, ternyata di googling itu apa lebih inilah pertanyaannya gitu. Sehingga orang ini percaya dengan googling gitu ya. Banyak itu terjadi teman-teman di zaman sekarang nih, terutama anak-anak muda nih. Dia bertanya sama guru, tetapi dia googling ya. Ternyata dia browsing teman-teman, dia browsing. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak percaya dengan guru. Dia percaya lebih ke browsing. Saya selalu mengatakan teman-teman bahwa di media sosial apabila itu data itu karena terupload ya. Kalau tidak ada yang upload, tidak ada teman-teman. Coba teman-teman buka nih. Yang saya katakan Fathul Ijar. Fathul Ijar itu kalau di browsing kita itu cuman hanya masalah rumah tangga dan kenikmatan rumah tangga, tetapi untuk masalah pijet vitalitasnya lain sebagainya itu nggak ada, tapi di kitabnya ada. Nah, contoh Al-Tasrif misalnya, kita browsing di kitab Al-Tasrif itu ada, yang dasar-dasar itu ada teman-teman. Tapi untuk dalamnya tidak ada teman-teman, ya. Maka dari itu boleh kita browsing untuk pengalaman dan wawasan, tetapi jangan jadi patokan teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita ya menjadi orang pintar, tapi jangan kebelinger gitu ya. Ya, itu banyak terjadi yang sekarang teman-teman ya. Ya, apalagi kita mengikuti nih, ada lagi teman-teman ya, edukasi banyak sekarang nih ya. Oh cara ini, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kita harus punya patokan guru ya. Ingat, karena apa? Kita mengikuti yang di media sosial cuma hanya seedukasi, yang namanya edukasi ya teman-teman ya. Ya tidak secara langsung kayak belajar teman-teman. Kalau belajar itu dikasih tahu kelemahannya, kelebihannya, ininya dan sebagainya. Contoh yang sekarang masih fenomena masalah bekam di lipatan. Ya memang ada teman-teman. Itu ada tekniknya. Saya bisa ya. Saya bisa teman-teman. Ada tekniknya teman-teman. Ya, karena di lipatan itu memang di dalam SOP manapun bekam nggak boleh teman-teman. Tetapi kita bekam di lipatan itu bukan membekam tujuannya, ya. Karena di situ adalah jalur ki, jalur energi. Kita mengambil energinya teman-teman. Ya tentu dengan teknik, ya. Gitu teman-teman ya.
Cuman itu ya tidak saya jawab di mana di grup ya, nanti jadi perdebatan ujung-ujungnya. Karena SOP itu tidak ada ya, tidak ada ya. Karena di situ sebenarnya kita bukan bekam sesungguhnya gitu loh intinya. Nah, ini adalah kesalahan dan dampak ya. Kerokan berlebih setiap kali masuk angin ya, kulit rusak, trauma jaringan ya. Selalu pakai balsem atau panas pada masuk angin tipe panas. Panas tubuh semakin naik. Tidak membedakan masuk angin ya biasa atau masuk angin karena infeksi berat. Penanganan terlambat. Kesalahan tidak istirahat cukup, tetap beraktivitas saat gejala muncul. Nah, ini teman-teman kondisi memburuk. Nah, ini teman-teman yang sering terjadi mati mendadak ya. Kalau dikatakan orang itu masuk angin duduk. Jadi sudah ada gejala tetapi dia tidak istirahat, dia tetap beraktivitas ya. Akhirnya kondisinya sampai memburuk sampai meregang nyawanya. Gitu loh. Ya, kesalahan konsumsi herbal secara sembarangan tanpa tahu sifatnya. Nah, contohnya yang tadi saya ceritakan, dia taunya dari siaran radio ya, ini begini katanya ini. Kita tidak tahu tanpa tahu sifatnya sesuai dengan tubuh kita. Makanya di herbalogi ini diajari ya kan, diajarkan sifatnya bagaimana karena dari akar, dari pohon ya, batang, terus dari ranting, daun, dari biji, bunga, getah ya kan, itu akan dibahas teman-teman. Bahkan nah di sini beliau juga hadir ya, herbaloginya yang mengajarnya. Bahkan ada bonus dari beliau Pak, akan diajarkan probiotik. Begitu Ibu Miftah. Ya. Ya. Iya, Ibu Miftah. Ibu Miftah akan diajarkan probiotik, teman-teman. Apa fungsinya probiotik? Untuk pengawet yang alami, ya. Gitu. Cara menghindari kesalahan, pelajari tipe masuk angin terlebih dahulu. Gunakan terapi secara bertahap dan ringan. Kombinasikan perawatan tidak hanya kerokan atau herbal saja. Konsultasikan ke terapis holistik atau ahli herbal jika gejala menetap lebih dari 3 hari. Nah, ini ada studi kasus ya, dan tanya jawab. Nah, ini ada tanya. Saya tanya jawabnya aja. Apakah kerokan bisa dilakukan setiap masuk angin? Tidak selalu. Kerokan hanya cocok untuk tipe masuk angin dingin. Jika salah tipe bisa memperburuk. Ya. Anak-anak boleh dikerok. Usia di atas 7 tahun bisa, tapi dengan tekanan ringan dan alat khusus, bukan koin atau sendoknya. Terutamanya kayak anak saya itu dengan bawang ya teman-teman. Terkenalnya kan kalau anak itu dengan bawang merah ya. Apakah masuk angin itu benar penyakit? Dalam istilah tradisional holistik, masuk angin adalah gangguan aliran qi ya, energi ya, dari keseimbangan tubuh akibat pengaruh luar, angin dingin ataupun panas lembab. Apa yang dilakukan jika masuk angin tidak sembuh lebih dari 3 hari? Lakukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa jadi bukan masuk angin biasa, melainkan flu berat, infeksi, atau kondisi medis lain. Ya. Ini penutup teman-teman ya. Nah, jadi intinya ya kesimpulannya teman-teman, masuk angin adalah istilah yang sangat dikenal dalam masyarakat Indonesia dan mencakup beragam gejala yang berkaitan dengan ketidakseimbangan tubuh akibat pengaruh cuaca, pola hidup, dan stres. Dalam pendekatan tradisional holistik, masuk angin tidak hanya dipahami sebagai penyakit semata, tetapi sebagai sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat, kehangatan, dan pemulihan energi. Modul ini telah menjelaskan bahwa masuk angin terdiri dari beberapa tipe utama, dingin, panas, lembab, dan kering, yang masing-masing memiliki gejala, penyebab, dan pendekatan terapi yang berbeda. Penanganan yang tepat mencakup pola makan hangat, teknik kerokan yang aman, pemijatan titik-titik energi, serta penggunaan herbal pilihan. Namun tidak semua kasus masuk
Angin boleh ditangani dengan cara tradisional seperti kerokan atau minum ramuan herbal. Diperlukan pengetahuan yang cukup untuk menghindari kesalahan umum dan kontraindikasi agar terapi justru tidak memperburuk kondisi. Dengan menerapkan prinsip waspada, seimbang, dan bertahap perawatan, masuk angin secara mandiri di rumah dapat dilakukan dengan aman dan efektif. Penutup, semoga modul ini menjadi panduan praktis dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dan menangani masuk angin secara bijak, baik sebagai individu, keluarga, maupun tenaga terapis tradisional. Mari lestarikan kearifan lokal dengan tetap berpijak pada prinsip kesehatan yang seimbang dan holistik. Ya, salam sehat dan hangat tim penyusun. Baik teman-teman, itulah rangkuman modul ya. Kita lanjut ke edukasi teman-teman, silahkan. Jadi teman-teman, guasa itu aslinya dari tempat kita Indonesia teman-teman. Dibawa ke luar, balik ke Jakarta jadi guasa. Padahal tempat kita kerokan, ya. Karena mereka dengan keilmuan TCM, akhirnya jadi guasa teman-teman. Silakan teman-teman. Bila perlu buka kamera, on cam. Ya, silakan untuk berdiskusi. Monggo teman-teman. Kalau menangani pasien dengan sakit perut disertai diare dan muntah-muntah, kemana saya pernah 2 hari yang lalu menangani pasien begitu. Setelah saya kasih air putih hangat bersama madu, terus saya pijat di bagian perut sama di punggung. Ya alhamdulillah sih, apa ya namanya, nyeri di bagian lambung sama dada itu udah berkurang. Tapi mencretnya ini masih dalam durasi yang waktu itu 5 menit sekali apa ya? Iya, kayaknya 5 menit atau 10 menit sekali nih. Ke kamar mandi terus gitu ya Ustadz ya. Terus saya kasih di situ kalau nggak salah herbalnya itu karena kebetulan dekat rumah ada pucuk sawo yang kecil itu saya parut, saya kasih garam, terus saya kasih apa ya waktu itu karena malam kan jam 3 saya kasih gambir. Alhamdulillah setengah jam berhenti. Itu Masya Allah. benar nggak herbalnya itu Ustaz? Ya, baik. Ya sudah benar, Bu ya, si herbalnya sudah benar. Cuman kita ketahui dia diare kan mungkin pencernaannya ataupun akibat makan. Ya, Kan dia makan seperti cabai. itu. Nah, itu kan berakibat itu. Berarti itu kan sifatnya panas. Nah, kita dinginkan. Tapi kalau ada gambirnya itu karena sifatnya untuk seret. Sebenarnya gambir itu sifatnya panas. Gambir itu, ya. Gambir itu kan untuk buat nginang tuh, ya kan? Iya, iya. Gambir untuk nginang kan, ya kan? Iya, iya. Ya, gambir itu sebenarnya sifatnya panas karena di situ ada apa namanya? Daun Pucuk apa? Nah, pucuk sawo sawo kecil. yang bagaimana itu nggak gambir itu dan daun sawo itu, gambir itu walaupun dia sifatnya panas tapi dia bikin seret gitu loh. Bikin serat. Nah, itu. Iya. Nah, nama daun sawo itu sehingga nah itulah yang membuat dia tidak diare lagi gitu ya. Tapi ya boleh apa nggak apa-apa. Tapi gambirnya nanti suatu saat lagi jangan berlebihan.
Ya, hati-hati dengan gambir. Panas Seitu Ustaz, sifatnya gambir itu. cukup gitu. Cukup aja saya kasih. Itu gambir, iya. Nah, gambir itu kalau untuk apa? Kalau zaman dulu itu ya, kalau untuk apa namanya tumor, yang ini untuk bangsa yang terus lipoma lain sebagainya, itu gambir dicampur bako ya. Kalau zaman dulu ya, itu ditempelkan ya, kasih minyak dikit lah. Kalau zaman dulu minyak kelapa sama kasih minyak tanah dikit ya, dikit aja dulu ya. Zaman dulu itu ya is kumat kamit ya, tombo teko loro lunga ngono. Fuju pajapu amplope kandel. Nah, ya kan ngono, tau ya kan? Ya kan? Iya kan begitu. Apa gini doanya ya. Mungkin Tombo nggak teko loro cara. lunga, fuju pajapu amplope kandel. Mari. Enggak ada Nah, wis amplop Ustaz. ngono ae sembuh ya. Amplopnya Nah, nggak disebutkan karena itu isinya. serius. Kalau masalah pengobatan bako dan itu, memang saya juga pernah membuktikan. Jadi dia ada apa namanya di sini nih, ya sudah segede telur Steroid, nih di sini. steroid. Sudah sini sampai kurus orangnya. Katanya mau makan susah, lain apanya susah. Nah, saya terapi cuma hanya pijet aja. Cuman saya pijet itu teman-teman ya, misalnya ada steroid dari manapun, itu jangan langsung ke jalur apa, jangan langsung pijet di sininya teman-teman. Kita ambil dari sini 2 jari ataupun 1 jari. Kita cari dulu, kita rabah dulu uratnya, ya. Kita rabah dulu urat-uratnya. Maka kalau kita terbiasa memegang orang, tangan kita terasa teman-teman ya. Oh ini jaringannya nih, ini sarafnya. Oh ini nih urat-uratnya nih, apa sirkulasi darah gitu ya. Kalau kita itu terasa teman-teman, maka jaringan-jaringan itulah supaya darah itu mensuplai ke situ sehingga jaringan-jaringannya mengecil ya, gitu. Nah dibantu dengan bako itu. Waktu itu saya kasih ramuan itu, terus ditempelin. Alhasil teman-teman semakin kecil ya sekarang wallahu alam. Sekarang orangnya tidak, walaupun ada nomornya, saya kan nggak mau. Apa kalau saya sudah menangani orang yang tidak konsultasi, saya ya enggak kan gitu. Kalau saya enggak teman-teman menanyakan begini dan begitu enggak kalau saya enggak pernah ya, enggak pernah. Jangankan itu ya, klien-klien saya aja saya nggak pernah teman-teman, apalagi yang kemarin anggota itu sengaja-ngaja saya iseng misalnya apa namanya WA kalau nggak ada keperluan, aduh ya nggak sempet teman-teman ya. Jangan sampai apa dilabrak katanya mengacaukan keluarga. Nggak sempet teman-teman ya ngurusin kayak gitu-gitu ya. Jangankan itu ya, seperti itu ya, jangankan ibaratnya WA yang nggak penting gitu ya. Apa orang klien-klien saja nggak pernah saya tanyakan ya. Kalau mereka sudah tidak konsultasi berarti ya sudah selesai kan gitu. Saya begitu teman-teman. Kalau misalnya anggota tidak ada yang konsultasi lain sebagainya, saya tidak pernah saya chat apa namanya gini enggak. Yang rajin Kecuali saya ada ya Ustaz. kepentingan lah baru Yang rajin saya ya kan. itu ya teman-teman ya. Yang rajin kan saya yang Ustaz ya. Karena alhamdulillah Iya, gini Ustaz. selalu. Karena alhamdulillah gini ya, di setiap Jumat itu kan yang saya pernah foto ya, map itu ya, yang waktu Ustadz bilang kan harus ada rekam medik, ya kan? Nah ini kan banyak nih pertanyaan dan pertanyaan mereka yang datang juga nggak ada yang sehat ya. Nah, kembali lagi ke bekam di lipatan. Nah di sini saya pakai teknik Simba ya, itu ada bekam di lipatan dan itu ada juga bekamnya di sini Ustadz, di sini. Dan itu ada yang di daerah sini. Nih, ada. Dan itu saya pakai. Saya pakai itu kalau gini pasiennya kan ada tuh yang bermasalah lututnya apa ya namanya itu uratnya kaku, uratnya tegang kali di bagian lipatan itu dan sudah ada benjolan atau kayak varises di atas ya. Itu kalau dibawa jalan sakit. Nah, di situ saya pernah pakai teknik bekam di lipatan. Dan alhamdulillah memang istilahnya kita kan nggak pakai durasi yang lama. Kita nggak pakai durasi yang lama. Itu pun saya lancet waktu itu hanya sekitar 7 titik saja. Alhamdulillah Ustadz. Besoknya dia Iya. datang lagi sama temannya. Bu Esi, ini kakinya keluhannya sama. Bengkaknya juga nang lutut, jarine kan. Ini sampai bekam, alhamdulillah, di herbal ke, alhamdulillah. Engkau takoni kalau Masya Allah. Ustadz sampean yo Bu, katanya. Masya Makanya Allah. makanya kemarin saya bilang waktu di hari Jumat saya punya 15 pertanyaan untuk Ustaz.
Masya Allah ya, subhanallah teman-teman. Nah inilah teman-teman ciri benar-benar mau belajar ya, siap pulpen, catatan, bahkan ada jejak rekamannya kan dan sebagainya. Nah ini benar-benar serius ya teman-teman ya, perlu patut kita contoh teman-teman ya, perlu kita contohkan gitu. Memang penting teman-teman, kita seorang Iya. praktisi itu penting. Jadi punya riwayat catatan gitu ya, punya riwayat catatan Kalau penting. si Mbak saya bilangnya gini, kalau dulu kan saya yang tukang catat. Mbah, Mm-mm, ngopo sih mesti dicatat nih, woi. Pesan lo saya nyatet loh, Mbah, kan bilang gitu ya. Nduk, mm-mm. iki kita gunane ngecek nek sesuk dhek teko meneh, berobat meneh. Iki kan nggak mesti iki penyakitnya yang disandang nang awake, Nduk. Gitu loh. Jadi itu saya ingat sekali Ustadz. Memang Iya, harus, iya benar kata subhanallah ya, Simba masya saya. Allah sudah diajarkan. Jadi beliau udah guru besarnya mbahnya langsung sudah diajarkan sedemikian rupa loh ya kan. Nah, gitu kan berarti ya beliau itu memang dulunya itu kalau bukan mustahil kalau tidak belajar biasanya berangkat dari pondok-pondok, dari kitab-kitab. Karena di kitab-kitab rata-rata mengajarkan seperti itu, walaupun tidak segamblang kayak sekarang gitu ya, gitu Ya, di ada sih kitab pondok-pondok itu. Simba. Ada kitab Simba satu, tebel segini ya Ustadz ya. Tapi tuh tulisannya Mm-mm. kayak sambung, sambung, sambung apa sih gitu ya. Ah, nggak paham saya. Iya, nanti kalau saya ke sana, ya saya jawab, saya bawa ya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Saya Nggak bawa boleh, nggak nanti boleh. kalau saya ke Nggak sana. boleh, nggak boleh. Itu satu-satunya. Walaupun nggak ngerti, tapi satu-satunya. Dan ini lagi Ustadz, dua hari Iya. yang lalu, saya didatangi pasien lagi di pagi Mm-mm. hari dan pagi tadi juga saya didatangi pasien dengan kasus yang berbeda tipis. Contoh, di pasien yang malam hari jam Mm-mm. 4 subuh itu dia datang dengan saya, badannya menggigil, ya. Badan menggigil disertai pusing, disertai lemas, tensinya rendah, terus waktu itu 90 per 50 waktu itu ya. Pokoknya Mm-mm. udah lemes sekali lah dia, udah lemes dengan keluhan nafas sesak. Masuk angin ini. Mm. Mm-mm. Ketika saya pijet, itu anginnya sudah di sini. Maaf, maaf. Ini anginnya sudah di sini dan sudah Di di sini. ulu, iya di tenggorokan ya. Udah mau ke Iya, tenggorokan ya. ya. Jadi Heeh. saya lakukanlah terapi pijet ringan di bagian dada sini sama di belakang, terus di leher, di kepala. Baru terakhir Heeh. saya larikan ke perut. Dan setelah beliau muntah, nah beliau muntah nih Ustadz, badannya kan tambah lemes, tapi Heeh. pusingnya berkurang. Iya. Yang bikin saya bingung itu kalau pasiennya lemes dengan keadaan yang lemes bener, selain dari madu sama kurma, Mm-mm. untuk mempercepat energi beliau itu, apa ya Ustadz? Saya nggak pandai infus. Ya, salah satu-satunya ya kalau saya injeksi itu, tetapi dikondisikan dulu karena satu-satunya itu kalau yang paling cepat tidak ada. Nggak pandai. Ya, iya, cara paling cepatnya kalau kita punya ya susu hangat yang murni, nah itu susu hangat yang murni. Tapi hangat, dalam keadaan hangat, bisa dicampur dengan kurma, itu paling cepat. Ya, tapi ya beda dengan kayak infus yang memang langsung ke apa namanya, ke Ke badan ya, pena ya. ke pena ya. Iya, ke pena langsung. Ya kalau saya ya langsung saya infus. Tapi kalau dia panas, saya tidak berani injeksi vitamin, cuma hanya cukup infus ya. Karena kalau diinjeksi vitamin panas itu maka akan menggigil dia, akan semakin panas dia. Tapi kalau ngedrop, demam seperti apa namanya kayak gitu, saya berani injeksi vitamin gitu. Itu yang paling cepat ya itu. Setelah itu baru kita berikan setelah dia stabil itu. Nah, cara cepatnya bagaimana? Kalau kita tidak menggunakan infus ya salah satunya tadi madu ya teman-teman dan kondisikan orangnya. Yang terpenting adalah kondisikan orangnya. Ini yang terpenting. Yang saya katakan itu ya. Yang tadi Ibu Yesi sudah benar cara mijatnya di sini, di belakang ini, di kepala dan sebagainya. Yang terpenting adalah kondisikan. Itu yang terpenting. Setelah dia mengkondisikan dirinya, terus sehingga dia itu nanti mudah gitu ya, mudah kembali energinya. Itu yang terpenting teman-teman ya. Begitu Ibu Yasi ya. Dikondisikan ya Ustadz. Iya betul. Dikondisi. Pertanyaannya ini siapa nih? Ibu Indah. Ustaz saya mau tanya tiga hal. Tiga hal. Ini pertanyaan dari mana ini?
pernah menangani orang masuk angin sudah bekam kering masih sakit di bawah belikat, terus besoknya minta dikerok, tapi tetap aja masih sakit, sembuh atau hilangnya setelah 4-5 harian. 2, kenapa bekas tangan jatuh di pundak kalau lagi cuaca dingin pasti kumat sakit. Nah, setelah kumat sakit, dikerok sembuh begitu seterusnya kalau cuaca dingin. Nah, jatuh di pundak. Ntar dulu, saya jawab satu-satu ya. Nah, ini untuk penanganan orang yang masuk angin sudah sakit di belikat terus minta dikerok tetap saja masih sakit. Tetap aja masih sakit. Nah, ini adalah ada sindrom otot ya. Jadi teman-teman, masuk angin misalnya makanya di dalam holistik ya ataupun walking, kita cari dulu gejalanya teman-teman. Karena dia masuk angin bukan karena dia masuk angin, bukan karena dia angin ya. Jadi dikerok pun tidak sembuh. Kenapa dia kumat lagi? Karena ada sindrom di ototnya, ya, ada sindrom di urat-uratnya, stres ya, gitu teman-teman. Maka ya wajar dia misalnya kumat lagi ataupun sakit di otot-otot dan lain sebagainya karena nggak pernah kita sentuh akar permasalahannya. Yang kita fokus ke objeknya masuk angin, padahal akarnya bukan dimasuk angin. Nah itu ya teman-teman. Nah ini bekas jatuh. Dia bekas jatuh apakah ada bekas pen? Ya, bekas pen ataupun apa penyambungan ya. Memang kalau bekas penyambungan itu ya, kalau dia kena itu apa ya benar-benar terasa dingin kayak menusuk teman-teman. Menurut orang-orang yang sudah pernah patah tulang ya. Jadi kayak kayak dingin kayak tertusuk dingin gitu loh ya. Itu ya. Ya kalau dikerok sembuh ya karena kalau dikerok itu kan begini, sirkulasi darahnya masuk. Itu kan yang pernah patah tulang ataupun yang terjatuh menjadi dingin itu kan menjadi stagnan, macet ya, macet. Makanya orang yang patah tulang kalau saya menangani orang patah tulang kenapa dia suruh rutin ini ya gitu ada perawatannya. Kita kasih tahu begini dan begitunya gitu loh teman-teman ya. Itu. 3, pernah nangani kasus pundak kanan kiri yang ketarik ke atas sampai leher rasanya cengkring sudah dibekam dan dikerok masih akhirnya Kak karena saya minim pengetahuan saya suruh buat kompres botol panas tapi katanya nggak ada perubahan setelah seminggu baru sembuh itu sakit apa nah itu saraf kejepit ya kalau seperti cengkring-cengkring di sini saraf kejepit terus ada juga terkilir terkilir itu kalau orang kalau tidur nyalahkan bantal itu oh gara-gara apa gara-gara bantal salah bantal gitu ya. Bantal yang disalahkan ya. Orang dia nggak tahu apa-apa kok disalahkan ya bantalnya. Itu ada juga terkilir ya. Ada memang saraf kejepit karena saraf kejepit itu mulai dari CV sini ya, mulai dari cervical sini, mulai dari tulang leher sampai ke sini ya, ke bawah itu. Nah, kemungkinan besar kalau cengkring-cengkring seperti itu, dua kemungkinan kalau dia tidak terkilir, maka apa namanya, maka saraf kejepit. Contoh teman-teman, ini sama kasusnya. Ada seorang teman saya kuli panggul, memang dia suatu luar biasa. Sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun teman-teman. Udah dipijat kemana-mana ya sama tim saya juga. Tapi masih sakit saat dia kalau begini nggak sakit, masih sakit. Jadi kalau kalau dia begini tuh masih sakit. Saya cuman hanya waktu itu kan sambil main-main mampir ke sana. Coba kene terpental teman-teman saya. Dengar suara saya? Dengar teman-teman ya? Dengar ya? Terpental saya. Putus-putus di saya. Ya. Nah, itu cuma saya kerokin sederhana dia sembuh gitu loh teman-teman ya. Itu sembuh sendiri tidak diapa-apain. Ya. Kenapa dia bisa sembuh sendiri tidak diapa-apain? Karena dengan pergerakan masih dalam ringan, belum akut gitu loh ya. Tapi kalau akut, wow, itu buat karena dengan pergerakan dia ya, dengan mungkin kita beraktivitas dan sebagainya ya bisa sembuh. Nah, itu terkilir itu. Terkilir. Itu udah saya yakin terkilir pastinya gitu ya. Begitu ya.
Ibu Indah, begitu. Makanya pentingnya kita teman-teman ya, pentingnya kita belajar. Kok suara saya mantul ya? Penting kita teman-teman. Jadi begini teman-teman, saya tadi mengatakan di grup, ketika ada suatu pelajaran, ketika kita belum mampu, ya kita berdoa dengan Allah, tapi jangan mengatakan itu mahal dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu kalau saya pribadi paling pantang teman-teman ya, paling pantang. Tapi kalau kita memang belum diberikan kemampuan oleh Gusti Allah, ya Allah saya ingin belajar ini ya Allah untuk meningkatkan keilmuan saya, kapasitas saya ya Allah. Mohon dengan kebesaranmu, dengan izinmu, berikanlah kelapangan dan keluasan untuk cara saya mengikuti ilmu ini ya Allah. Gitu teman-teman. Makanya eh, ketika saya itu ya, ya alhamdulillah teman-teman ya, saya pribadi gitu ya. Karena saya pengangguran ya teman-teman. Pengangguran berat saya teman-teman. Ya, iya pengangguran berat teman-teman saya. Ya, tidak usaha, tidak apa, tidak tani gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Monggo teman-teman lanjut. Ya, ganti Ibu Yasi yang lain. Bu Yasi nyimak. Ya, ayo teman-teman yang baru ya, yang baru ini ya, mungkin yang baru gabung ataupun apa, yuk teman-teman silakan bertanya. Soalnya nanti kalau Ibu Yasi terus bosen saya. Guyon ya, nggak apa-apa. Saya begini sama Bu Yasi nggak apa-apa. Saya udah tahu masalahnya, Bu Yasi ya. Tapi nggak yang dengan yang lain nggak berani saya. Ya, ya monggo teman-teman. Nanti disalip lagi nih sama Bu Yasi. Kalau pada diem baik nih, ya. Disalip sama Bu Yasi nanti. Monggo, ayo. Atau enggak? Ini enggak. Ini lagi kumpul Ustaz. Kumpul Ibu. Masya Allah. Sebentar ngapain? Lagi ini. Nyembelih ayam. Panggang. Biasa. Sehat selalu. Iya. Kopung-kopungan ini. Oh iya, iya. Baik, baik. Ya, sehat selalu semuanya. Ya. Ya Ustaz. Ibu Ani dari Mojokerto. Ada pertanyaan Ibu Ani? Silahkan. Mungkin teman-teman yang lain. Silahkan. Monggo. Sambil kita berinteraksi. Ya. Monggo teman-teman. Agar kita bisa berinteraksi ya. Tak. Nyeruput kopi dulu teman-teman ya. Jadi apa yang perlu dipertanyakan dan ini teman-temannya silahkan teman-teman. Silakan teman-teman apabila ada pengalaman ataupun apa ataupun yang memiliki pengalaman yang mau didiskusikan silahkan ya. Bila perlu on cam gitu. Begah kembung Kalau dalam nggak ada kategori yang nanya nih, masuk angin apa? Nah, Ibu Yasi itu jawab. Kalau begah kembung itu masuk di kelompok masuk angin apa itu? kalau secara Ustadz sih saya belum paham ya, tapi kalau secara pribadi saya itu begah gembung itu adalah awal dari masuk angin. Contoh, ketika kita terlambat makan nih ada begah atau gas di lambung itu dia naik. Jadi menjadikan itu gas apa ya molekul-molekul kecil pada gas dinding lambung, akhirnya dia begah perutnya. Kalau dia bisa sendawa itu, atau kalau dia bisa kentut itu juga enak. Biasanya penanganan pasien begitu, kalau saya sih itu lebih ke air hangat yang dikasih jahe sama madu. Kenapa air hangat sama jahe? Karena itu kan dia
masih di awal atau lebih ringan, kembung ringan gitu. Jadi biasanya sih itu aja Ustaz. Monggo. Iya, betul yang dikatakan Ibu Yesi itu adalah gas ya. Jadi dia ke ulu hati menyerangnya. Jadi senep itu ke ulu hati ya teman-teman. Jadi makanya kalau begah ataupun seperti itu kalau kita apa biasanya pahit mulutnya teman-teman. Pahit ya mulutnya. Itu senep ke ulu hati. Nah, itu termasuknya adalah apa kayak tadi panas bercampur karena ada gas ya. Ada gasnya di Iya. situ. Panas bercampur dingin itu. Gitu loh teman-teman ya. Gitu. Benar nggak herbalnya itu Ustaz? Air hangat yang saya kasih jahe terus dikasih madu. Iya, benar, benar. Untuk penghangat ya. Jadi agar itu Ya. tapi dengan catatan teman-teman itu harus bisa keluar secepatnya. Jadi makanya sedikit-sedikit minumnya, diseruput ya. Jangan langsung. Takutnya kalau anginnya tidak keluar, maka air itu malah akan menyebabkan tambah kembung, tambah gas gitu ya. Gitu. Itu teman-teman. Itu sering banyak terjadi ya. Kadang-kadang ulu hatinya itu senep seperti istri saya gitu. Istri saya sering seperti itu teman-teman. Kalau dia kecapean, lelah ya karena ngomong anak kecil ya kan. Itu udah pasti dia kalau udah apa ya itu sendawa terus udah udah dipastikan ini udah pasti kayak seperti biasanya gitu. Ini yang home care kok saya sendiri ya? Ustadznya Sebenarnya kabur gini, nih. saya lagi ini dulu Curang. ngopi. Lagi ngopi saya. Ini nggak apa-apa. Nah, itu sebenarnya sederhana, diguasa ya, diguasa pelan-pelan tapi diguasa pelan-pelan. Jadi agar jaringan apa namanya otot-ototnya itu kendor. Kalau sudah otot-ototnya kendor, itu insya Allah kalau dia sendawa bisa ngentut gitu, itu insya Allah bisa ini, bisa apa namanya, bisa plong gitu. Begitu ya Ibu Ani. Mau tanya Kang, Ma, ma, ya silahkan. untuk herbalnya ada pasien yang, saya punya pasien satu, itu dia 5 hari sampai 6 hari itu belum BAB, tapi buang air kecil udah. Lah dia itu kena saraf kejepit. Jadi dia tuh nggak bisa berdiri, bisanya duduk saja sama berbaring. Lah saya disuruh terapi, itu dia nggak mau, nggak bisa apa namanya, nggak bisa BAB. Takutnya kan gini, saat saya pencet di bagian lumbarnya, dia langsung brol gitu loh. Itu cara cara herbalnya untuk mengeluarkan BAB secara herbal itu pakai teh atau pakai apa atau pakai ramuan apa, Kang? Banyak sih. Kalau untuk herbalnya banyak. Kalau untuk BAB itu ya, contohnya kayak anak saya yang bayi. Anak saya yang bayi ini, ya namanya bayi ya, ya susah ya. Kalau sambil nangis-nangis ya, sambil itu ya, sambil congkelin sama mamanya kan gitu. Itu kayak, jadi kayak batu gerinjel-gerinjel gitu ya. Susah BAB. Nah, terutama adalah sama saja seperti kayak tadi tuh yang Bu Yesi katakan itu sebenarnya sama ya. Air hangat dengan jahe itu supaya bagaimana sirkulasi itunya supaya apa? Supaya kembali otot-ototnya itu otot-ototnya supaya tidak kaku. Otot-ototnya supaya tidak kaku. Gitu. Otot-ototnya supaya tidak kaku ya. Itu ya teman-teman. Itu Relaksasi sebenarnya. otot. Mm-mm. Jadi samping-sampingnya kita pijetin, kita kerokin, tapi pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Kalau pakai daun jati Belanda, ya daun jati Belanda itu fungsinya membersihkan usus. Daun jati Belanda. Iya, daun jati Belanda itu fungsinya untuk membersihkan usus. Nah,
Kalau dikasih daun jati Belanda, karena dia fungsinya membersihkan usus, saya takutkan kalau dia belum BAB, ya belum BAB, nanti akan tambah menumpuk. Itu yang ditakutkan, ya. Jadi yang kita apa namanya, yang kita obati itu bagaimana dia biar BAB lancar. Nah ini dulu poinnya. Ketika dia sudah BAB lancar, baru gunakan daun jati Belanda. Karena daun jati Belanda itu untuk menguras usus, ya seperti apa namanya daun sina ya gitu. Jadi fungsinya dia untuk membersihkan usus, gitu. Itu yang ditakutkan seperti itu. Yang saya takutkan karena dia untuk membersihkan usus, karena saya belum menemui memakai daun itu kalau susah BAB ya. Yang saya takutkan ketika ususnya dibersihkan, nah dia belum bisa BAB, yang terjadi kan malah penumpukan malah sakit kan, ya kan? Kan gitu. Nah, targetnya kita bagaimana supaya dia BAB, gitu loh, ya. Nah, salah satunya adalah jangan justru kalau susah BAB itu jangan diberikan ini pepaya, jangan. Contohnya anak saya yang bayi, ya diberikan pepaya, pisang itu salah ternyata teman-teman. Itu akan tambah memperkeras, ya. Dengan minuman hangat itu minuman hangat ya, anak saya yang bayi itu dengan minuman hangat gitu, itu alhamdulillah bisa ini BAB-nya bisa lancar teman-teman, itu gitu, begitu Kang Bikin. Jadi itu angin terkungkung jadinya, jadi kayak angin di dalam ya, BAB susah itu kan kayak angin di dalam, terkungkung dia, jadi kayak tertindas ya. Kalau di sistem booking ya. Makanya kalau orang makan sambel itu kan mencret ya kan. Ya karena pedas ya kan. Makanya yang tadi itu sebenarnya ya jahe ya, jahe, air jahe sama madu. Nah, itu bagus gitu. Kebanyakan pasien stroke berasal dari perut, nggak BAB sampai 5 atau 6 hari di luar perut. Saya kasih minyak Gondopuro saja. Ya nggak apa-apa kalau memang itu baik ya kasih, nggak apa-apa baik. Ya kebanyakan pasien stroke ya belum tentu juga sih. Susah BAB itu nggak BAB itu sampai 5 atau 6 hari itu belum tentu juga bagaimana dia pola makan keluarganya terutama. Karena saya juga belum menemukan ya, belum menemukan gitu loh. Seperti kasus seperti ini ya. Karena rata-rata yang saya tangani dari berbagai macam lapisan stroke ya, dari terringan sampai terparah, itu biasa. Karena kembali lagi ke pola makan keluarganya. Kan gitu. Jadi kalau masalah BAB itu kan ke masalah pola makan. Ya kan begitu kan? Nah, keluarganya memberikan apa kan gitu. Gitu. Sebenarnya BAB itu pola makan. Ya. Makanya saya itu ketika tidak ada kesesuaian di situ dan saya misalnya mencari herbalnya susah, andalan utamanya tidak jauh, air hangat. Itu udah ya, lebih efektif dan aman. Air hangat terus misalnya gitu terus sama madu gitu loh. Itu teman-teman, saya selalu itu teman-teman. Ataupun kunyit yang gampang di belakang rumah lain sebagainya kan mudah dicari kan gitu. Kan gitu. Daripada kita kasih ini, kasih itu cuma hanya meraba-raba, ya resiko akhirnya kan itu teman-teman ya. Nanti di herbalogi ya, nanti di herbalogi itu kita dibahas ya sifat-sifatnya.
gitu. Iya Kang, saya dapat pasien stroke 3 begitu semua. Nah itu kembali tanyakan pola makannya ke ininya, Kang Dikin, ke keluarganya ya. Tanyakan pola makan ke keluarganya. Bagaimana keluarganya memberikan makannya, gitu, Kang Dikin ya. Itu yang terutama ya. Karena selama ini saya belum pernah ya. Semuanya lancar-lancar saja tentang BAB itu. Ya, karena kita kalau kita menangani orang stroke itu kan jelas fungsi sarafnya kan menurun, energinya kan menurun, ya kan, Qi-nya kan menurun ya. Bagaimana kita mampu keseimbangan antara Qi, energi, Yin dan Yang ya, antara air dan api, ya kan begitu. Karena ini kekurangan energi, kelemahan energi, maka fungsi kita menterapi itu kan menstimulasi energinya dan saraf-sarafnya supaya bagaimana dia mampu mengkondisikan dalam dirinya. Terutama ini yang dicapai, ya teman-teman. Terutama penyakit-penyakit parah. Bagaimana kita seorang praktisi itu, target kita adalah orang ini mampu mengendalikan dirinya. Baik secara pikiran, baik secara emosional, dan lain sebagainya. Ini target kita. Dengan kita menterapi saraf-sarafnya, ya kan. Setelah dia mampu mengkondisikan dirinya, ya kan, baru kita main gate, ibaratnya nggak masalah teman-teman. Saya seperti itu biasanya. Makanya saya sering mengatakan, saya lebih lama edukasinya teman-teman daripada penanganannya. Penanganan saya hitungan menit. Tapi edukasi saya lama. Memberikan pengertian begini dan begitu lain sebagainya, saya ajak ngomong ngalor ngidul, saya ajak bercanda, saya ajak gini lain sebagainya. Jadi saya itu mengikuti alur. Wah, saya ajak bercanda tidak bisa ajak bercanda. Jadi saya ngambil dari misalnya saya ajak serius. Oh, dia senang yang serius. Terus saya serius gitu ya, ngomong ngobrol-ngobrol yang tentang apa. Oh, ini orang senangnya tentang cerita tentang ngaji. Ya saya tentang ngaji. Jadi kita harus mengikuti alurnya. Makanya di pelajaran kasus stroke saya, ketika kita mampu, bagaimana kita mampu membangun rohaninya, ketika membangun jiwa dan raganya mensupport. Nah, itu teman-teman, ya. Itu. Jadi kalau masalah di media sosial begini dan begitu dan sebagainya, ya itu cuma hanya awal. Tapi selanjutnya namanya orang stroke, teman-teman. Ya tidak semudah apa yang dilihat di media sosial. Ya, saya kenyang teman-teman dengan orang stroke itu. Dari berbagai macam kalangan stroke sudah saya temui. Ya, kenyang saya teman-teman dengan orang stroke. Nah, itu. Ketika kita mampu mensupport, kadang-kadang keluarganya sembrono, teman-teman, ya. Ya, kadang-kadang keluarganya seperti itu ya, asal ngasih makannya, ya. Kadang-kadang ya maaf, pipisnya apanya tidak dibersihkan. Aduh, kenyang saya teman-teman dengan aura-aura parfum parfum Abia ya. Ya, dengan parfum Arabia itu kenyang gitu teman-teman ya. Makanya teman-teman yang penyakit-penyakit parah itu bagaimana kita mampu mensinkronkan antara keluarga dan yang sakit teman-teman. Ini kuncinya teman-teman. Ketika kita berhasil di sini, maka kita akan berhasil seterusnya teman-teman. Kalau saya sudah berhasil di sini teman-teman, saya get terapinya dengan sistem terapi kejut teman-teman. Itu akan mempercepat keadaan ya. Kalau saya sudah bisa menguasai ranahnya mereka. Tapi kalau kita belum mampu menguasai ranahnya mereka, ya jangan harap bisa ada perubahan teman-teman. Mau terapi apa kayak jangan harap ada perubahan ya. Ini banyak yang saya tangani kasus seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Maaf Ustadz, untuk istilah dokter holik itu masuk kategori
Masuk kategori masuk angin juga. Iya, masuk angin Ibu yang tadi sudah disampaikan, yang Ibu Ani tadi tanyakan kan? Iya, masuk angin yang tadi disampaikan Ibu Yesi. Cuman Ibu Yesi menjelentrehkan. Itu ada gas dan sebagainya. Ya masuk angin. Tadi sudah dikatakan panas panas dingin. Itu ada gasnya Ibu, gitu loh. Memang itu kategori masuk angin. Ini yang Ibu Ani maksud, yang Ibu Ani tanyakan tadi. Ya Ibu Yasi tadi udah jawab dan saya tadi menambahi gitu. Ya kan Ibu Ani, yang Ibu Ani tanyakan kan yang tadi apa yang dikatakan Kang Dikin. Yang mana nih Ibu Ani nih? Ngomong apa langsung aja Ibu Ani. Enggak apa-apa. Ya, Ya, langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Enggak, kayak ini Waalaikumsalam. pengalaman pribadi. Suami juga. Itu beliau sering begah kembung. Udah terjawab dari siapa tadi, Bunda Yesi sama jenengan. Terus, lah ini sebelum saya mengenal ini, suami saya itu pernah ya gitu katanya dokter kayak di apa ya, kalau orang Jawa pulung ati ya, Ustaz. Itu saya belum mengenal ini tuh, saya waktu masih umur berapa ya, beliau tuh masih muda lah, sekarang kan sudah umur. Iya. Kata dokter istilahnya kolik lah. Ini makanya tapi ada kayak perbedaan gitu Ustaz di antara yang begah kan masih bisa teratasi ya. Kalau kolik itu tempo hari saya saya bawa ke rumah sakit akhirnya opnam yaitu yang Iya Ibu. Maaf saya potong. Tadi itu kan sudah saya sampaikan tipe-tipe masuk angin. Kalau di medis tadi kan pembukaannya, kalau di medis nggak ada istilahnya. Ya, istilahnya itu adalah kekurangan energi karena virus, influenza dan lain sebagainya. Kalau istilah medis nggak ada. Ya, makanya istilah medis mengatakan ya yang kolik dan lain sebagainya begitu ya. Begitu. Nah, makanya sangat penting kita teman-teman mengetahui ini. Terkadang tidak kita sadari di lingkungan kita, keluarga ya, masuk angin mendadak sampai opnam lain sebagainya yang Ibu Ani alami ya, Ibu ya. Ya, silakan Ibu. Ya, makasih Ustaz. Nah, ini semua yang saya makanya kenapa saya ikut kelasnya dari herbal, kelas apa yang saya ikut dari pengalaman pribadi sih. Makasih Ustaz. Iya. Sama-sama Ibu. Iya, berkah selalu. Ustaz, Iya. Assalamualaikum. Ini Bu Esti. Waalaikumsalam. Oh iya Ibu. Arah balik. Ustaz mau nanya nih. Ada pasien saya umur 2 bulan dengan kasus hidrokel. Jadi maaf Ustaz, ini sedikit rada tabu Ustaz ya. Jadi kasus kayak jenisnya apa ya Ustadz? Dibilang hernia bukan Ustadz. Jadi buat tetisnya itu belum sempurna turun ke sokrumnya. Jadi nyangkut di pertengahan di saluran kemih itu Ustadz. Waktu di USG saya tanya, ini waktu di dalam kandungan pasti si tetisnya ini masuk ke dalam perut si rongga bayi. Ya Bu, tapi kata di USG itu bukan itu yang dimaksud, malah pantatnya katanya rapet, tapi ternyata alhamdulillah pantatnya normal gitu. Nah, terus ini persis sama Ibu. Iya itu namanya hidrokel. Jadi belum sempurna perkembangan bayinya Ustadz. Jadi si tetisnya itu biji belum turun ke sokrumnya, jadi nyangkut di tengah. Saya nggak langsung tangani Ustadz, karena saya mau ada rekam medisnya dulu dari medisnya. Iya betul Ibu. Kan? Ada umur Kalau berapa? 2 bulan? Iya. Umur 2 bulan? Iya Ustadz. Bayi berarti? Bayi, laki-laki iya Ustadz, 2 bulan. 2 Saya bulan. minta ada rekom dari medis, istilahnya diagnosa dari medisnya tuh kepastiannya apa Ustadz. Kita nggak langsung kasih diagnosa saya ini gitu. Saya maunya ada medis kan istilahnya, biar ada keterangan dari medis ini. Jadi saya bisa terapinya bisa sesuai sama yang diagnosa medis itu Ustadz. Kalau cuma sekedar hernia aja kan hernia macam-macam Ustaz. Ada yang dari pusatnya juga kan. Betul. Iya, Nah, ada 4 apa 5 gitu. Iya.
Iya, maksud saya gitu. Jadi enggak semua yang harus ditanganin alternatif itu kalau belum ada rekom dari medis kita nggak harus turun tangan Ustadz. Maksudnya gitu. Kayak seperti Betul, kasus betul. saya ini. Mm-mm. Jadi Nah, maksudnya mm-mm. ketempuhan gitu Ustadz. Iya, Ibu. Nah, itu Ustadz saya baru ya beberapa hari yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu saya nanganin itu. Jadi saya nanganin kasus Mm-mm. mamanya aja karena air susunya 2 bulan juga nggak lancar Ustadz. Jadi saya totok untuk apa Mm-mm. biar lancar air asinya gitu. Jadi saya Mm-mm. belum nanganin anaknya karena saya mau minta istilahnya keterangan medisnya apa gitu aja sih Ustadz. Iya, baik Ibu. Ya memang benar Ibu Esti. Teman-teman semua, apalagi dengan umur segitu ya, sangat rentan dan sangat riskan ya. Iya. Nah, kita cuma hanya bisa membantu. Nah, akan tetapi kita coba, kita wasilah, itu coba dijawab hari-harinya Ibu. Dijawab hari-harinya, disiram pakai air kunyit. Hari-hari ini Ustadz yang ditanam. Iya, tapi ingat jangan di tengah-tengah siramnya ya. Dia pakai kendi ya Pinggiran, pakai apa dia nanamnya? Pakai kendi. di pinggirannya aja ya Ustaz. Iya, dia pakai kendi ya pakai apa? Eh, nguburnya kemungkinan pakai kendil kali Ustaz. Dia kendinya dari rumah sakit apa dari apa? Nah, ini perlu teman-teman ketahui Iya, juga nih saya ya. nggak Ya. sampai ke situ. Makanya lagi itu kan nanya Ustaz. Ustaz, saya nanya Nih. yang waktu hari-hari kering itu mungkin bisa gitu Mm-mm. kan. Ya itu Nah, kasus itu anak itu. teman-teman, saya menemui kasus ya hampir sama juga sih. Karena orangnya ini sudah umur berapa ya? Ya sudah berapa bulan lah ya di rumah ya gitu. Sudah berbulan-bulan. Nah ini udah kemana-mana teman-teman. Kemana-mana ya. Baik ke rumah sakit, ke orang pintar lain sebagainya. Waktu itu terus perutnya itu saya pegang ya. Kok bung 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 begini. Saya tanya. Ari-ari ini langsung dari rumah sakit apa bagaimana? Oh ini tempatnya langsung dari sana katanya kan begitu. Bongkar saya bilang. Udah lama katanya. Udah bongkar aja. Bongkar teman-teman. Memang dibongkar. Nah, seharusnya ari-ari itu kalau sudah lewat 40 hari itu hilang teman-teman. Ari-ari itu. Kering kalau enggak dia hilang. Apa yang terjadi teman-teman? Itu masih nyemek kayak darah. Ari-ari ini. Masih nyemek kayak darah. Ya dengan rasa bau dan sebagainya saya bongkar. Ya. Saya bongkar dengan saudaranya, dengan pamannya ya. Saya bongkar, dirubung semut teman-teman, semut semua isinya. Terus saya ganti dengan kain. Udah cari kain yang bersih saya bilang. Kain yang bersih itu dibersihkan, dirapikan lagi. Jangan sampai bercacar-cacar saya bilang situ. Apa yang terjadi teman-teman? Itu dilambarin kertas minyak. Ini ya. Dilambarin kertas minyak sehingga ini tidak bisa menyerap dan tidak bisa tembus. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ketika saya bongkar, terus kendinya kebetulan itu pecah, ya, kendinya juga pecah ya waktu itu. Terus sudah saya rapihkan, saya kuburkan lagi, terus saya jawab di situ ya, si cabang ya bayi ari-ari ya, si Fulan bin Fulan ya, udah jangan rewel dan lain sebagainya. Udah saya siram dengan air pinggir-pinggirnya supaya tidak terkena. Dengan izin Allah, alhamdulillah teman-teman. Terus si bocahnya itu cuma hanya emaknya suruh saya dekap gitu ya, suruh pelurut-pelurutin punggungnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang anaknya itu. Gitu. Nah, ini ya perlu diketahui juga Ibu-ibu. Coba Ibu Esti itu dijawab aja dulu. Jangan dibongkar dulu, ya. Tapi kalau masih berhari-hari seperti itu, apalagi kalau misalnya dia dari medis, kalau dari medis dinyatakan itu normal, nah ini perlu curiga, ya. Di situ ya, Ibu Esti begitu Iya, ya. iya.
Tapi kalau coba Ya. di itu dulu dengan air pinggir-pinggirnya ya, pakai air kunyit itu, pakai air kunyit ya, Bismillah di situ. Nah, setelah memang itu bisa dia lancar ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia di itu tidak lancar dan terus memang dia ke medis juga enggak ini, nah itu harus dipertanyakan ya. Dan yang keduanya adalah ibu itu dengan bayi itu eratannya kuat batinnya ya. Dekepin ke ibunya, dibacain bun-bunnya. Terserah ibunya apa keyakinannya. Mau Fatihah, mau sholawat, mau apa kayak itu. Ya. Itu selalu saya lakukan teman-teman. Dari bayi saya sampai pertama ya. Itu saya lakukan. Baik di dalam perut, baik dia sudah lahir. Itu saya lakukan. Terutama mamanya saya suruh gitu. Itu. Begitu ya, Ibu. Esti. Kan saya udah bilang gini, kalau dari ya Ustaz, kalau dari medis dinyatakan normal, ternyata juga normal, umpamanya gitu Ustaz, kan juga normal, biasanya ini nunggu perkembangan 6 bulan ke depan Ustaz, kalau bayi model hidrokel gini. Jadi nungguin perkembangannya 6 bulan itu ada perkembangan ya. Kalau makin besar berarti kan ada kelainan medis Ustaz. Iya kan? Enggak. Itu kalau menurut medis apa, Ibu? Ya? Hidrokel apa? Hidrokel, iya. Jadi kayak tetisnya itu enggak turun normal kayak bayi umumnya Ustadz. Jadi dia udah di dalam sakrum, di dalam sakrum atau apa sih? Jakarnya itu loh Ustadz. Harusnya kan udah turun gitu Ustadz kalau udah ada perkembangan istilahnya udah keluar bayi gitu 9 bulan lahir itu istilahnya normal gitu Ustadz, mantang di situ kan. Kan kalau bayi normal kan ya emang suka ke atas kan gitu Ustaz. Kalau ini enggak Ustaz, tetap gede. Jadi yang di bawah ini apa sih satunya itu bukan bijinya, jadi kayak cairan gitu Ustaz. Jadi gedenya itu dari cairan. Nah si tetisnya